Indonesia tetap menjamu Israel sebagai tuan rumah, tapi ya tetap sikap Indonesia terhadap Israel juga tetap dihormati. Piala Dunia U20 harus tetap ada di Indonesia. Udah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk persiapan stadion terus hilang gitu aja. Sakit gak? Aduh, nanti Kok kopong sih? Sering ya bang? kan malu jadinya. Lagian ini, wes memang kalau gak ada siapa-siapa di sini, aduh salahnya di syutingnya puasa lagi. Mau Ininya- pakai tisu basah nggak bang? Jangan nanti baal. keceplosan. Gak apa-apa nih ada aku nih tisu basah. Oh ada. Iya iya. Memang nggak bisa. Sana keluar dulu napa? Udah 2 menit lagi. Sana ada orang kita angkit aduh terus. Udah Aten. Kau pikir main PS jamnya tanggung? Aten. Aduh. Tapi kapten tahu aja kalau orang lagi pegel-pegel. Iya. Kamu nomor gelangnya berapa? Mas, ngomong gelang, emang mau berendam air panas. Ini terapis kita, ini aku dia terapis. Fisioterapi. Iya. Fisioterapi pekerjaannya, yang mijitnya terapis namanya. Kalian nih pada ngerti semua lagi. Tapi aku juga lagi nggak enak badan. Oh mau dipijitin juga bang? Boleh. Boleh. Ini untuk cedera bukan untuk badan. Orang tuh cedera nih hamstring Yang gitu. dibuka. Yang ini aja boleh nih yang Oh di hitam. hitam-hitam. Keturun ke bawah. Oh turun ke bawah maksudnya gimana sih? Ke bawah. Oh ke bawah. Oh, mbaknya kok nggak bawa lotion nih? Iya. Udah lama mbak kerja di Viva Goal? Iya udah. Oh udah lama. Ya, ini fisioterapi Mau dipijit? kita. Boleh cobain. Udah, kok aja yang mijit udah. Nggak boleh. Kok aja mijit. Sibuk aja. Ya, Mbak, Sayang. sebenarnya agar Mbak biar kondusif Mbak, Oh iya. silakan. Punten ya mas-mas ya. Mbak, bentar, Di. Apa bang? Kenapa gini-gini? Ini minta WhatsApp. Punten ya bang. Ya, makasih mbak ya. Hati-hati ya. Ya. Makasih. Yo. Makasih ya. Orang mau pijit susah kali lihat. Aku tuh lagi cedera tahu. Tapi enak bang. Ya lumayan lah ini udah bisa. Bilang dikit. Udah nggak lembek lagi, udah mulai kaku. Kebalik udah nggak kaku, udah lembek nih. Udah bisa berarti diadu sama tronton gitu. Udah, baik itu kecelakaan kalau dia ada sama tronton. Iya. Tapi ngomong-ngomong katanya tim kita tuh lagi sulit kayaknya mau masuk Kenapa, Ting? timnas katanya. Siapa? Tim kita? Pemain-pemain kita? Lah, timnas. Kita jadi pemain inti aja sulit. Sok-sokan mau timnas. Ini kita pelatih kita udah berapa hari nih nggak datang ke sini nih. Lagi sibuk ngurusin itu. Mau ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Dia sok-sokan lagi ada meeting gara-gara kan katanya drawingnya batal nih. Ya. Di Indonesia. Harusnya drawingnya itu di Bali. Tapi gara-gara pernyataan gubernur Bali yang melarang timnas Israel datang ke Indonesia, drawing nggak jadi. Selain gubernur Bali, ada Pak Ganjar Pranowo juga yang melarang timnas Israel datang ke Indonesia. Tapi nggak cuma itu doang, katanya juga Rocky Gerung ikut berkomentar. Lah ngapain itu, nggak usah, biarin aja, nggak ngerti bola itu politik. Setidaknya ada 9 entitas politik lah. Maksudnya nggak cuma dua gubernur itu doang, juga ada banyak LSM, terus juga Oh ada iya itu banyak partai banyak politik banget, apa segala iya, macam. gitu. Aku melihat itu yang nih, aku kasih tahu sama kalian. Tidak bisa sepak bola itu digabungkan dengan politik. Sepak bola, politik. Jangan mau cari suara dari sepak bola. Ya. Kayak begitu. Ini kan banyak yang menolak Israel datang ke Indonesia. Betul. Memang ada kutipan dari Bung Karno bahwasannya melarang Israel selama Israel masih menjajah Palestina, melarang Israel datang ke Indonesia. Yang mereka tidak tahu, waktu G20 kemarin ada orang Israel datang ke Indonesia.
Ada atlet balap sepeda yang jadi Badminton juga badminton. ada. Kenapa yang dilarang cuma sepak bola? Kenapa waktu kemarin tidak dilarang? Ada kepentingan apa? Lagian yang datang ke Indonesia ini bukan Israel penjajah. Ini pemain bola. Mereka datang bawa kaki mau main bola, bukan bawa pertempuran. Jadi nggak ada yang harus dilarang sebenarnya. Terlepas dari pernyataan Bung Karno, itu juga karena Bung Karno care dengan Palestina, makanya ngasih pernyataan seperti itu. Bukan berarti aku dan teman-teman yang tidak melarang Israel datang tidak peduli dengan Palestina. Kami peduli dengan Palestina, tapi caranya tidak dengan memboikot tim Israel datang ke Indonesia. Yes. Setuju dengan yang katakan. Dan kalau misalnya ditambahin lagi, sebenarnya mungkin karena ada sebuah kata-kata ya yang akrab dengan negara kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Betul. Nah, itu yang kemarin sempat jadi acuan mereka. Jadi acuan. Betul. Kan ini yang datang ke Indonesia belum tentu adalah orang yang melarang Palestina merdeka. Bahkan ada salah satu pemain Arab Islam bermain di Israel yang pengen main ke Indonesia, gara-gara ditolak kan jadi nggak bisa. Betul sekali. So kalau ditunda ini sebenarnya harus diakui presiden buruk kan ya, karena kita udah ngalamin banyak kejadian buruk selama 6 bulan terakhir gitu di sepak bola kita. Dengan kejadian sekarang rasanya juga bikin situasinya jadi makin gak bagus. Sementara gue baca di salah satu media katanya bahkan sebenarnya duta besarnya Palestina bahkan merasa gak perlu ada sikap-sikap betul. Karena menurut dia antara politik dengan atlet yang bertanding itu ya urusannya beda. Dan dia juga bilang kalaupun misalnya Indonesia menerima kontingennya Israel, itu tuh bukan berarti Indonesia mendukung Israel. Itu ya tidak mendukung kemerdekaan Palestina apa segala macam. Tugas sebagai tuan rumah kan harus menyambut siapapun itu. Tapi sebenarnya memang bukannya seharusnya ya sepak bola dan politik itu dipisahkan gitu. Olahraga dan politik dipisahkan karena memang bidangnya berbeda. Harusnya demikian idealnya. Cuman kan sekarang banyak yang mencari suara dari olahraga. Contohnya siapa? Kalau udah kayak gini di close up sendiri aku. Yang bertiga aja rame-rame kalau udah kayak gini di close up sendiri. Tapi balik lagi ya ngomongin soal Piala Dunia U20 kemarin harusnya ada drawing di Bali tapi ternyata diundur. Nah, ketika udah ada masalah diundur, ini kan ibaratnya udah ada bau angus nih sebelum ada kebakaran tuh udah mulai ada bau angus nih. Nah, bau angus ini udah dicium sama beberapa negara yang konon katanya lebih siap. Argentina sama Qatar mengajukan diri. Tapi ini menurut gue ya. Argentina itu sebenarnya tidak lolos. Gak lolos. Dua, betul. Mereka memang butuh masukan karena negaranya lagi inflasi parah-parah. Benar. Makanya gue merasa ya mereka pengen ngajuin diri ya tentu untuk butuh asupan money. Kalau Qatar sih sebenarnya ya mereka mau nunjukin lagi aja ya gue jago banget. Ya, siap untuk jadi tuan rumah. Let's go aja. Cuman ini sebenarnya ya yang menarik adalah ketika Israel dapat banyak kecaman ya untuk tidak datang ke Indonesia gara-gara Israel adalah negara yang menjajah Palestina. Ini segala macam. Kalian Kanjuruhan tuh kasusnya diem gitu aja, mana suaranya? Diem aja sih. Iya benar. Itu jauh lebih parah kemanusiaannya. Di negara sendiri 135 orang meninggal. Mana? Kalian tidak ada protes apa-apa. Kenapa Israel yang kalian protes? Itu bener kan? Sama satu lagi, yang dihukum, dibebaskan semua segala macam. Mana bentuk protesnya mana? Gini bertiga, jangan sendiri aja Mas. Tapi ini ada bener ya, ada logisnya. Di dalam negeri kita diam, tapi kenapa di luar negeri kita heboh? Ya karena mungkin ekspresinya beda. Karena kalau luar negeri lebih mencakup luas ya. Care nih terhadap dunia. Engagementnya lebih tinggi. Betul. Care terhadap dunia, tidak care terhadap yang terjadi di negara sendiri. Tapi gue tetap yakin Indonesia bakal jadi tetap tuan rumah sih. Yakin. Berarti yakin. Gue merasa kayaknya bakal tetap ada situasi kompromi gitu ya. Istilahnya Indonesia tetap menjamu Israel sebagai tuan rumah. Tapi ya tetap sikap Indonesia terhadap Israel juga tetap dihormati. Iya, opsinya juga bakal ada 2 tuan rumah. Opsinya supaya Israelnya tidak main Indonesia. Siapalah gitu. Supaya Israel tidak main Indonesia. Tapi menurutku apapun itu, sepak bola kita Piala Dunia U20 harus tetap ada di Indonesia. Udah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk persiapan stadion terus hilang gitu aja.
shock namanya kalau kayak gitu. Dan ini ya, Piala Dunia ini sudah dapat kabar dari berapa tahun yang lalu. Dan Betul. kita harusnya udah wanti-wanti bahwasanya Israel bakal bisa. Kenapa nggak dari awal? Kenapa udah mau main baru diributin? Dan kalau gue pribadi sejujurnya gue masih optimis bahwa Piala Dunia U20 akan tetap diselenggarakan di Indonesia. Ya. Cuman memang bumbunya itu udah ada dulu. Tapi bener yang lo bilang bang, bener yang abang bilang. Kalau biar misalkan- rame aja, biar rame. Bener, kalau seandainya sudah tahu sejak awal Israel main, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Istilahnya kalau udah tahu, oh ini ngebangun nih, oh bangunannya udah kelihatan nih, kenapa nggak ditanya ini siapa yang bangun? Kan harusnya gitu. Betul. Jangan pas sudah jadi gedung baru disegel gedungnya, kan pertanyaan. Kan nih ya buat orang-orang yang pinter, Yeah. mungkin ya yang pinter, boleh bisa nanya nih, nanti Piala Dunia yang main siapa-siapa aja. Oh ada Israel. Ada. Aduh kalau ada Israel, udahlah kita nggak usah tuan rumah, kita nggak bisa nerima Israel. Bisa nggak? Kurang lebihnya kayak gitu. Kurang lebihnya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau pinter. Nah, ini kan nggak pinter berarti. Bukan gue bilang bodoh ya. Beda. Beda. Ya pinter dengan bodoh itu beda. Beda. Pinter, nggak pinter, sama pinterin orang beda juga bang. Beda. Beda. Itu namanya kalau bahasa Medannya mengolah. Iya. Ngomongin itu Tapi lagi. selain itu katanya ada gosip juga bang. Selain bukan gosip sih, ini mah sebenarnya udah fakta, udah banyak yang tahu Ya. juga. Ya. Selain Piala Dunia U20 yang akhirnya batal drawing, ini juga katanya ada masalah pemain naturalisasi. Ya. Itu pemain naturalisasi U20 ya. Siapa namanya? Justin Hubner. Oh ini nih. Ini dia. Ini. Gua di sini biar tutupin perut gua. Nggak apa-apa. Snyder kan kayak gitu habis pensiun. Habis pensiun, Bang. Ronaldo juga kayak gitu. Habis pensiun. Aman aja. Iya. Justin Hubner ya. Nggak jadi bergabung ya? Gak jadi bergabung karena ternyata dia memilih menerima panggilan dari tim nasional Belanda. Iya. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana tuh? Kalau aku, Nah, nggak terlalu mengganggu sih. Biasa aja ya pilihan tepat atau enggak. Kalau kelompok usia menurutku silakan memilih lah, masih muda. Maksudnya nggak ada pilihan tepat atau enggak, silakan. Sebenarnya dia sekarang Piala Dunia dia main di timnas U20, nanti dia senior main di timnas Belanda misalnya kan masih boleh. Kan kalau senior tuh selama tidak main di timnas senior dia masih boleh main dulu kan. Iya. Kalau menurut aku sih Hubner ini sebenarnya dia ada di posisi dilematis juga lah sebenarnya pasti. Dan pertimbangannya juga nggak pendek. Bayangin kita mau pindah sekolah aja, mau pindah jurusan kuliah, mikirnya lama banget. Ini disuruh pindah negara, Iya. diangkat jadi warga negara Indonesia. Kan dia harus ngeliat juga plusnya apa, minusnya apa. Ketika dia di Belanda, plusnya apa, minusnya apa. Nah dia akan ngeliat juga kan, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Gitu. Dan dia padahal Belanda nggak main Piala Dunia U20. Makanya. Dia tapi persiapan untuk Euro. ya. Dan aku dapat informasi bahwasannya Walaupun kalah 4-0 kemarin sama Prancis. Nah itu seniornya. Iya. Karena Euro U20 itu di sana tuh jauh lebih bergengsi daripada Piala Dunia. Ya, karena U20. jauh lebih serius kan biasanya emang kan cuman ada 8 negara peserta, jadinya lebih padat aja gitu. Iya, Jadi iya. ada kemungkinan satu grup isinya, let's say ya Inggris, Jerman, Italia, Spanyol tuh satu grup gitu. Iya, Makanya jadi bener-bener rame gitu. Iya. Dan yang gua rasa sebenarnya ini tambahan informasi. Jadi sebenarnya gini, dulu kan kalau misalnya pemain udah dipanggil timnas sebuah negara, walaupun cuman capsnya satu itu nggak boleh main buat negara lain. Tapi Iya. ada aturan FIFA terbaru minimal 3. Jadi kalau misalnya ternyata let's say Justin Hubner ini main buat timnas Belanda senior 3 kali, masih bisa dipanggil sama timnas Indonesia. Oh sekarang 3 ya? 3, karena Oke. ada banyak banget tuh Bang Oki pemain-pemain yang cuma dipanggil sekali sama timnas negaranya, Ya, jadinya nggak bisa dipanggil lagi gitu. Berarti sebenarnya istilahnya nih buat misalnya ada temanku yang misalnya nggak paham banget sepak bola, dia tapi suka nonton, gitu. Berarti dia mungkin berpikir ya, ternyata transfer antar pemain antar negara tuh boleh juga. Pasti mungkin dia bisa mikir gitu nggak sih? Bisa jadi, ya, Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena Dengan kata naturalisasi tapi Ya. bukan transfer pemain. Ya. perubahannya di sana aja sebenarnya. Perubahannya di sana. Tapi Ya? seberapa penting sih ini di naturalisasi sebenarnya Si untuk siapa? Justin Bieber ini? Bukan. Justin Timberlake. Wagner. Jadi jangan Justinus Iya. Laksana. Iya. Ya, oke. Beda dong. Kardus dong. Ya, jadi Seberapa penting dia sebenarnya untuk timnas? apa ya, kalau misalnya kita bicara U20 butuh, karena kan belum ada jenis pemain kayak Hubner ini di tim U20. Betul. Sekarang. Karena dia kan sempat main waktu yang di Ada turnamen di Prancis. di ya? Prancis. Aku Nah. tuh sempat ngelihat dia main di situ, maksudnya lumayan menonjol lah untuk usia 20. Turnamen di Prancis tuh apa?
Turnamen Apa di itu? Prancis. Yang junior ya? Bukan, enggak itu apa sih yang pernah Egy pernah juga. Oh iya. Apa itu ya? Kalah, pokoknya nggak lolos grup aja. Nggak lolos, Ya, tapi, ya. tapi ini sebenarnya si Hubner ini posisinya sama kayak Elkan, sama kayak Jordi, posisinya pemain bertahan, tapi bisa main jadi DM juga. Ya. Menandakan ya lagi-lagi kalau misalnya ya Sintayong kayaknya suka banget buat naturalisasi pemain belakang gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, emang ada masalah besar apa sih sebenarnya di timnas Indonesia di lini pertahanan sebenarnya? Ini sebenarnya situ sederhana, mungkin Bang Oki juga tahu. Kalau pemain Indonesia itu manusia pada umumnya, bahkan nggak cuma pemain Indonesia, ngegolin itu jauh lebih gampang ketimbang bertahan. Betul. Karena ketika lu udah dikasih bola, ketika pertama kali main bola pas kecil gitu, gimana caranya main bola? Golin, gawang kan. Sementara kalau bertahan itu jauh membutuhkan lebih banyak lebih banyak ada koordinasi, ada komunikasi sama kawan. Ya. Yang paling sederhana sebenarnya yang sering gue lihat dari pemain bertahan Indonesia adalah garis pertahanannya. Oh, oke. Biasanya tuh pemain Indonesia tuh kalau bikin garis pertahanan nggak bagus, jadinya ketika mau bikin perangkat offset ada yang ketinggalan atau nggak terlalu maju, jadinya tetap lepas perangkat offsetnya. Dan yang gue lihat salah satu alasan kenapa Sintayong pengen naturalisasi pemain belakang itu dua, soal build up. Kalau soal ngebangun serangan itu yang gue rasa jadi salah satu alasan. Kalau kayaknya back Indonesia yang punya kemampuan buat ngebangun serangan dikit gitu. Makanya akhirnya terpaksa harus naturalisasi. Kehitung jari. Lagian ini juga pengalaman lumayan oke. Dia main di Wolverhampton kan. Wolverhampton. Maksudnya pengalaman dia di Inggris bisa dibawa ke timnas. Dan ketika dia main di Wolverhampton juga cukup memberikan inspirasi mungkin buat pemain-pemain lainnya atau energi baru. Kalau menurutku kehilangannya paling itulah pengalaman yang bisa dia bagi ke teman-temannya. Teman-temannya. Sisanya kayaknya kita ya namanya masih kelompok usia masih bisa lah kita cari-cari solusinya. Iya. Tapi biasanya Indonesia kan jago bang, kalau kelompok umur mah gitu. Kelompok umur masih jago. Lebih jago. Tapi masih belas-belasan. Kalau 20 udah tahu dia. Udah tahu apa nih? Udah tahu bukan sepak bola soalnya. Iya. Tapi enggak lah ya kalau 20 sekarang. Enggak tahu ya 20 sekarang ya. 20 era aku waktu itu wes nakal udah. Gacor lah ya. Gacor. Iya. Gila. Tapi ngomong-ngomong soal Justin Hubner tuh sebenarnya Bang Aun, ada keuntungan nggak sih sebenarnya kalau dia masuk di timnas? Untung ya. Kerugian dulu deh. Kerugian. Kalau dia gagal masuk. Kerugian ya berarti ya harus diakui kan back U20 itu secara tinggi gak semuanya tinggi kan. Paling tinggi kayaknya Kakang Rudianto. Ya. Backnya Persib kayaknya. Ya. Ferrari agak nggak terlalu tinggi, tapi again namanya bertahan tuh bukan selalu soal tinggi kan bang ya. Tapi juga bagaimana cara lu bertahan gitu. Ya. Kita bisa lihat Lisandro Martinez, Fabio Cannavaro juga tetap bagus bertahan ya. Makanya gua rasa memang ketiadaan Hubner ini jadinya urusannya sebenarnya ya kita nggak punya back dengan postur yang bagus aja gitu untuk ngelawan tim-tim Eropa yang posturnya lebih bagus. Lebih bagus untuk duel-duel bola Ya, udara biasa kita gitu. bermasalah kan secara postur kayak begitu. Berarti poin masalahnya sebenarnya kalau menurut Bang Oki itu ya? Paling itu aja kekurangannya sama dia nggak bisa ngasih pengalaman dia main Ya, mungkin. karena kan dia kan lama main di Eropa nih, dia kan bisa bilang ke teman-temannya nih kalau lawan negara ini tuh gini. Iya, dia bisa kasih masukan itu segala macam. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba temannya bilang, sotoy banget lu baru nyampe aja lu. Keras bos, beda bos di sono. Gitu gimana? Kasih keras bos gitu. Kalau misalnya ada yang gitu, dia bilang gini, dah komen di mana? Dah aku main di Wolverhampton. Iya juga sih. Tapi kalau menurut Bang Oki sendiri yang paling dibutuhin sama pertahanan Indonesia itu apa sih Bang? Yang udah pasti stopper ya. Kita butuh stopper, dua stopper yang kokoh ya. Karena kalau udah dua stopper kokoh sebenarnya kita bisa. Sebenarnya kalau kita bertahan bagus, tim nggak kebobolan, minimal draw. Betul. Ya kan? Tidak minimal kalah. draw kan? Minimal draw. Kalau kita punya pertahanan bagus, minimal draw. Kalau draw dapat poin. Kayak dulu aku lucu aku kelas 6 SD itu aku masuk kelas 4 SD masuk SSB disuruh jadi libero Bang. Aku nggak tahu libero itu ngapain, tapi pas aku lihat ternyata bertahan tuh ada seninya ya. Ada. Walaupun katanya sekarang udah nggak ada era stopper dan libero gitu. Tapi kembali lagi ternyata di sepak bola modern kan defensive line juga bisa bantu supporting buat offense gitu-gitu. Betul. Bukan cuma libero, semua posisi itu ada seninya. Betul. Kalau ngomongin naturalisasi timnas Indonesia tidak ada habisnya. Betul. Gak ada habisnya. Kemarin terjadi lagi, Ezra Walian sudah naturalisasi tidak bisa main. Ya. Sain pelatih nama juga seperti itu.
Sudah resmi jadi warga negara Indonesia tapi belum bisa bermain. Tuh. Apa sebenarnya terjadi? Karena biasanya setelah seseorang jadi pindah warga negara gini, misalnya Bang Oki pindah jadi warga negaranya Uganda gitu. Nah itu tuh biasanya perlu memang perpindahan dari, karena Bang Oki orang Asia, perpindahan dari AFC ke Afrikanya tuh harus ada ini juga, ada perpindahan juga, dan itu yang bisa prosesnya agak lama sebenarnya. Oke. Harusnya memang disiapkan jauh lebih lama. Itu yang sempat jadi pertanyaan aku, Bang. Kenapa naturalisasi itu baru mulai rame ketika Piala Dunia U20 ini udah mau mulai? Oh ya persiapan. Iya dong. Ya, kalau ini kayaknya kebutuhan instan aja lah untuk bertarung di Piala Dunia U20 aja kayaknya ya menurutku ya. Tapi nggak salah bener, karena gua rasa kenapa kan ini Piala Dunia 20 momen sekali seumur hidup nih. Ya. Hasilnya harus bagus nih ya, mau gak mau lah harus pakai bus gitu. Iya. Dan busnya pemain naturalisasi. Iya, karena gini loh Bang, maksudnya udah mau mulai, udah mau pertandingan, ini kan lebih baik mempersiapkan psikologis, Walaupun kekompakan betul. pemain. Kenapa masih harus ketemu lagi masalah Naturalisasi, ya. naturalisasi, terus gagal drawing, yang kayak gitu-gitu loh Bang. Ya, namanya negara ini. Berkembang. Namanya negara berkembang. Tapi memang naturalisasi itu tidak jadi jaminan Ya, sebenarnya. Qatar melakukannya. 11 pemain Qatar itu naturalisasi. Kemarin di Piala Dunia ya? Iya. Apa yang dia dapat? Tontonan menarik. Qatar mendapat tontonan menarik setelah Piala Dunia. 3 kali main, 3 kali kalah. 3 kali saya terlibat sama Qatar. Dasar tidak bisa dipegang. Tapi itu kan Qatar karena dia ibaratnya kasta tertinggi lah pertandingannya. Piala Dunia, semua mata tertuju pada Qatar. Ya sama, yang kalau Pemain untuk Qatar kelompok juga. usia saat ini juga seperti itu kan. Ini adalah Iya sih. kompetisi tertinggi untuk kelompok usia 20 kan. Bener. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Sintayong lebih memilih untuk menaturalisasi? Apakah nggak percaya dengan kearifan lokal, talenta lokal, atau lokal pride atau gimana? Itu kan kalau lu misalnya disuruh ada target tersendiri dalam waktu yang singkat, apalagi yang harus lu lakuin kecuali kalau harus Ada booster. ada booster lah, apalagi kan? Enggak sih. Tapi targetnya apa sih? Ya kan dia targetnya dibocorin berat tuh. Enggak kan udah dibocorin kalau dia harus dia lolos Piala Asia, Piala Dunia U20 harus mencapai perempat final kalau nggak salah. Ada banyak, dan tentu kan yang kayak gitu nggak bisa apa ya? Kalau mau mencapai itu harusnya butuh waktu, dan Sintayong harusnya ditunjuknya 8 atau 10 tahun yang lalu kalau targetnya seperti itu gitu. Ada proses gitu kan. Tapi kan nih diminta dia ditunjuk tahun 2019 ya kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ya, lu harus capaian lu harus ini nih, wah ya agak berat juga gitu bos. Tapi memang kalau untuk target lolos dari grup aja kemungkinan lolos ya, karena ada 3 terbaik kan. Ya, kalau gua merasa nanti di Piala Dunia U20 Indonesia lolos grup mungkin sekali ya, tapi Iya. kalau melaju ke selanjutnya kayak Milan aja. Bonus. bonus aja. Iya. Kayaknya Milan lolos agak 19 besar gitu. Liga Champion tuh bonus. 8 besar. Lebih dari bonus berarti ya? Iya, kalau dibilang tadi Chris bilang naturalisasi, emang nggak percaya sama pemain lokal? Bukan nggak percaya, posisi yang dilihat pelatih itu posisi yang memang tidak dimiliki sama pemain-pemain lokal. Betul. Tidak ada pemain bagus di posisi itu. Kalau seandainya ada pemain bagus di posisi itu, pasti dia pakai pemain lokal. Ngapain dia naturalisasi? Sesuai sama kemauan dia, postur tubuh, visi main, cara main. Ada pemain lokal yang seperti itu, nggak akan dinaturalisasi sama dia. Karena Iya sih. Iya, Sintayong termasuk pelatih yang lumayan banyak menaturalisasi. Dan menurutku ya, naturalisasinya efektif. Iya. Untuk saat ini yang kita lihat ya, cukup efektif. Elkan Bagot, Nah, Ya. Jordi Amat tanpa mengecilkan pemain-pemain lain kemarin waktu lawan Burundi. Jordi Amat salah satu pemain yang penampilannya baik sekali. beda kelas Eropa memang. Beda. Tapi kelas. balik lagi, kadang-kadang naturalisasi itu akan terus-terusan dikenang dan ibaratnya dianggap sebagai oh ini pemain naturalisasi. Udah sampai dia main di sini terus dianggapnya naturalisasi. Betul. Naturalisasi itu kan prosesnya, iya nggak sih? Betul. Ya. Tapi ketika dia udah masuk dan menjadi pemain atau warga negara Indonesia, Harusnya dia udah orang Indonesia dong. Orang Indonesia. Udah orang harusnya dalam tanda kutip udah bisa dianggap lokal. Ya memang lokal. Lo kalau mau beli marga jadi orang Batak bisa. Mark Klok di depan dikasih Mark Klok si lalahi. Iya benar. Mark Bisa ya? Klok bisa. Mark Klok Panjaitan. Ya. Bisa supaya saudara sama opung.
sama ketua satu saya. Iya, benar, Sama benar, Opung benar. Luhut. Ya kan, Benar, benar, Mark Panjaitan. Saudara langsung dia sama Opung LBP. Kalau dia mau bisa, toh dia udah warga negara Indonesia. Iya benar. Sebenarnya udah masuknya udah lokal. Lokal lah. Gue selalu menganggap ketika pemain dinaturalisasi ya udah ya orang Indonesia. Udah lokal walaupun harga mereka masih harga tidak lokal. Iya. Itu aja yang beda. Iya. Dan gue merasa naturalisasi itu perlu ketika negara lu memang lagi dikejar target. Dikejar target. Jadi kan ini sebenarnya kejadiannya mulai ramai setelah Singapura banyak naturalisasi pemain asing mereka di tahun 2000-an Abu awal. Kasmir, gitu-gitu Jadi tuh. itu memang ternyata pelatihnya gitu Radi Avramovic memang dikasih target sama menporanya Singapura. Lu harus Juara AFF waktu itu. harus juara AFF gini-gini. Nah akhirnya yang dilakukan oleh Radi Avramovic dan juga FA Singapura adalah untuk dengan meningkatkan performa akhirnya diambilin lah pemain asing. Pemain asing yang punya darah keturunan apa segala macam. Tapi waktu yang di Singapura bedanya adalah mereka nggak asal beneran di screening secara ketat dan gua rasa itu yang kemudian. Tapi kayaknya yang mancing Indonesia sebenarnya adalah ketika Filipina Young Husband ya ketika eranya Young Husband yang ketika banyak banget lah pemain-pemain keturunan Eropa yang main buat Filipina. Nah pertanyaannya apakah jadi solusi jangka pendek? Iya, Solusi instan ya. Karena Filipina waktu itu performanya lumayan oke, walaupun kalah sama kita ya. Tiba-tiba masuk semifinal kan? Betul. Padahal di tahun 2002 mereka kalah 13-1 sama kita gitu. Betul. Tapi di 2010 tiba-tiba ada di semifinal gitu dengan pemain naturalisasi mereka. Makanya gua rasa kalau ditanya apakah solusi jangka pendek iya, tapi apakah bisa bikin jangka panjang? Bisa. Pemain naturalisasi ini harus ngajarin pemain lokal. Nah itu yang baru mau diomongin tuh. Harus gitu. Kalau energi dan pengalaman si naturalisasi ini dikonversi dibawa ke Indonesia itu mungkin akan jadi cukup membantu. Betul. Masalahnya, pemain lokal terlalu kuat mengajari pemain naturalisasi. Jadi kembali ikut budaya kita. Pemain naturalisasi udah Indonesia banget nih saya bro, katanya. Iya, ibaratnya gini ada kan. pemain naturalisasi. Mark di tackle, jancuk. Awalnya dia pakai helm. Kadang ngelihat pemain lokal nggak pakai helm juga dia. Oh gitu? Iya. Ada yang jadi sangat lokal justru. Jadi iya maksudnya gini, kalau dengan dia udah dinaturalisasi, dia dengan pengalaman yang dia miliki dan dia lihat di Eropa, let's say misalnya dia ada di satu SSB untuk mengajarkan teknik dasar sepak bolanya misalnya. Terus tiba-tiba nanti ada pelatihnya juga yang itu kan akhirnya bisa kombinasi yang oke menurut aku. Sebenarnya iya gitu. Harusnya seperti itu. Pemain-pemain naturalisasi ini adalah pemain-pemain yang levelnya itu di atas pemain kita setingkat. Iya. Nah, makanya dia dinaturalisasi untuk bisa main di timnas. Betul. Kayak di klub juga mereka pemain-pemain yang secara level di atas pemain lokal. Nah, mereka datang untuk memberikan pelajaran apa semua segala macem. Cuman kalau sudah terlalu lama stay di Indonesia, darah Indonesianya udah jadi lebih kental. Awalnya setengah jadi 100 ya. Iya, betul. Makanya naturalisasi ini terlalu jadi banyak bahan omongan nih sebenarnya dari mulai. Iya. Awal mula naturalisasi itu kalau nggak salah di tahunnya Gonzales. Iya, Christian Gonzales. Gonzales itu untuk AFF ya? AFF 2009 itu. Iya, Gonzales juga menurutku lumayan oke lah. Ya. Sayangnya dia dinaturalisasi di usia senja. Ya, udah ketuaan aja sih. Dia kan lumayan jumlah golnya. Untuk timnas Indonesia 12 golnya. Pertandingan cuman berapa match gitu. Bayangin kalau dia dinaturalisasi dari usia 28. Iya, dari 25 28 gitu. Masalahnya 25 dia masih belum ke Indonesia dia. Belum kenal EPA dia. Oh iya. Masih kenal EPA tapi EPA Arnas. Emang iya, Bang? Hah? Emang iya? Ini ada polemik terbaru lagi pembatasan kuota pemain naturalisasi Liga 1 oleh PSSI. Setuju atau tidak? Karena gue merasa ketika pemain naturalisasi udah jadi pemain lokal gitu ya mereka berhak untuk cari nafkah, untuk berbisnis, untuk apapun ya karena mereka udah orang Indonesia. Gini, kalau aku pengennya pembahasannya dibagi 3 dulu berarti. Apa tuh? Biar kita sepakat dulu. Ini berarti ada istilah pemain asing, naturalisasi, dan pemain lokal. Pertanyaanku, bedanya pemain naturalisasi sama pemain lokal tuh apa? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya harusnya. Kalau sudah jadi sama-sama warga negara Indonesia. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bedanya ya
pengalaman mereka main aja. Ya. Nah, artinya kan berarti oke, kalau aku lebih setuju misalnya pemain asing dibatasi. Oke. Betul. Ya. Tapi kalau pemain naturalisasi dibatasi, berarti kan sama aja ngebatasin pemain lokal dong logikanya. Kan udah dinaturalisasi. Betul. Yang jadi pertanyaan masa iya nih udah dinaturalisasi terus dia cuma main di timnas udah nggak boleh main lagi di mana-mana kan aneh. Betul. Ini ada kutipan dari Mark Klok nih, silakan Iya. editor. Usahain. Bikin kerjaan editor. Ada kutipan dari Mark Klok kayak begini, dia bilang ketika main di timnas Indonesia kami disebut WNI. pemain disebut WNI. Yes. Ketika untuk klub kami disebut naturalisasi. Dan itu nggak cuma Mark Locke, ada beberapa pemain asing lain, pemain naturalisasi lain, narasinya mirip. Ada Victor, terus Victor siapa nih? Victor Huta Barat. Wah, itu penyanyi Batak. Kalau itu saya tahu, Pak. Rohani kan? Victor Igbonevo, Pak. Oh, Victor Igbonevo, iya. Victor Igbonevo kayak gitu juga, karena ketika ujian tersebut muncul memancing reaksi hampir di semua pemain naturalisasi. Dan Iya. menurutku tidak ada batasan-batasan karena kalau seandainya ada klub yang mampu membeli semua pemain naturalisasi silakan. Iya. Ada klub kaya kok, Iya. ya silakan. Karena itu di Johor Darul Ta'zim tuh kayak gitu mereka. Iya, JDT tuh kayak begitu kan. Hampir semuanya. Hampir semua naturalisasi. Pernah di tahun berapa justru cuman kipernya doang yang beneran lokal. Oh, lokal. Iya, dan itu gak ada masalah. Itu tim kaya. Ya. Begitu mau nyari prestasi. Lah kan kita sepak bola mau nyari prestasi, bukan mau buang-buang duit hura-hura gitu aja. Bener. Kan ada pride yang dijaga, nama daerah dijaga, pride. Pride. Kalau emang bicara pride harusnya memang ngejarnya prestasi dong. Benar. Iyalah. Iya dong. Prestasi lah. Pride, oh berarti prestasinya apa nih? Kenapa lu bisa Ya. pride? Karena ada prestasi. Betul. Karena ada kualitas. Nah balik lagi. Kalau ngomongin soal pemain naturalisasi, kalau Bang Oki, favorit siapa? Aku. Iya. Sampai saat ini. Iya. Lili Pali. Stefano Lillipali. Iya. Kenapa tuh? Naturalisasi terberhasil yang pernah dilakukan di Indonesia ya. Menurutku ya, dengan kualitas mainnya, dengan cara dia main untuk timnas ya. Iya. Itu buatku sebuah naturalisasi yang baik ya. Selain ada Gonzales mungkin Betul. karena punya prestasi yang lumayan oke. Siapa lagi ya? Belakangan Mark Klok sudah menunjukkan Ini ya. kualitasnya bosnya oke, layak untuk dinaturalisasi walaupun di awal waktu gabung di timnas dia lumayan sulit adaptasi karena kan dia itu digadang-gadang untuk waktu itu SEA Games atau apa ya? AFF. AFF. Apa sih? Mark Locke. bukan. Oh, SEA Games. Mark Locke kan? Mark Klok. SEA Games. SEA Games kan? SEA Games. Yang dia jadi senior bersama Yeah. Ricky Kambuaya gitu-gitu kan. Jadi overage player Nah, ya. makanya Lili Pali, menurutku Lili Pali, Gonzales, Mark Klok. Lillipali, Gonzales, Marco. Sisanya tuh kayak sebenarnya Irfan Bahdim, Kim Kurniawan itu membawa warna tersendiri untuk sepak bola Indonesia ketika mereka naturalisasi. Iya, bener. Kayak begitu. Sisanya wah masuk angin, apalagi Johnny Pan Bukring. Johnny Pan Bukring itu pernah jadi pernah jadi kiper kalau nggak salah, padahal striker, pelatih kiper. itu naturalisasi entah. Nah, itu yang aneh-aneh kan Toni Kusel. Toni Kusel itulah waktu dualisme. Dualisme kan ya. Waktu dualisme. Nah, yang bagus Dualisme Itu ISL. ISL ya. itu ISL, ada, tahu ya, ada Toni. Maitimu. Yang bagus Maitimu cuman, Maitimu. menurutku yang lumayan. Yang lumayan. Sisanya Johnny Pan Bukring, Toni Kusel, itu buang-buang buku paspor untuk mereka, nggak usah, mending. Johnny Pan Bukring nggak tahu aku entah apa aja. Kayak Johnny Pan Bukring tuh dapatnya dia lagi itu, sebenarnya dia tuh tukang roti, tapi sore lagi main bola gitu. Enggak, mau dia tapi serius ketika sebelum dia ke Indonesia dia tuh pemain terkenal di Belanda. Lumayan, cuman dia tidak bisa jaga performanya. Dia datang berat badannya berapa coba? Striker nggak bisa nyetak gol. Satu entah dua golnya cuma Dia satu gol. Satu kan? Satu gol. Waktu main di GBK. Ingat aku itu. Ingat kan golnya kan? Ingat, itu ada BP juga waktu itu. Ya, ada BP di Karena situ. timnasnya kan Neil Maizar pelatihnya waktu itu kan. Oh di eranya Maizar. Neil Maizar iya, stoppernya iya. Wahyu Wijayanto. Iya. Buto Ijo. Tapi kalau Bang Aun siapa? Main naturalisasi paling favorit. Gue sebenarnya favorit gue adalah Sergio Van Dijk. Cuman kan dia apesnya adalah sama case-nya kayak Gonzales gara-gara ketuaan aja gitu dapat paspor Indonesia. Oh aja. iya, ada Van Dijk ya, Sergio Van Dijk. Iya. Itu gue suka karena mirip sama kayak Gonzales, cuman lebih bedanya dengan Lebih fighter. lebih fight gitu. Karena penyerang kayak gitu kan jarang banget ya. Oh, kalau ke sini baru teringat.
Jordi Amat. Jordi Amat. Jordi Amat. Saint Martin Amat belum kelihatan mainnya gimana. Tapi Jordi Amat menunjukkan kemarin lawan Burundi, bes kelas sekali dia. Beda, Eropa bos, senggol dong. Gitu. Iya benar. Siapa tadi Van Dijk. Sergio Van Dijk. Berarti dia selain main di Indonesia main di Liverpool juga ya? Oh, enggak beda. Different name. Oh beda. Itu Van Dijk. Virgil. Itu Van Dijk masuk angin. 2 musim ini. Hah? Masuk angin. Kalau dapat gua masih respect sama Bang Christian Gonzalez sih. Ya, Christian pertama. Gonzalez, pertama. Terus abis itu yang kedua, gue lebih ngelihatnya Jordi Amat. Wes, Jordi Amat nih. Iya. Enggak, karena Jordi Amat tuh kayak kata imbuhan ya gitu. Awalnya Jordi itu bukan nama, lebih ke Jordi. kayak lama amat nih gitu. Jordi Amat nih. Jordi Amat, tapi namanya Indonesia kali. Iya. Jordi Amat. Amat. Weh Amat. Iya. Lo, gitu kan? Di timnas manggilnya gitu aja. Mat. Stand up lah Mat gitu. Mat yang datang Muhammad Al-Khatiri. Oke. Iya. Jordi Amat sama Christian Gonzalez. Kalau aku karena inget banget ya, dulu tuh di eranya Christian Gonzalez lagi jadi pemain naturalisasi, energinya tuh beda loh. Betul. Aku ngerasain nonton bolanya tuh ada kayak sajian yang, kok kayak ada yang beda ya? Itulah AFF 2010. Di situlah ada Irfan Bahdim. Nah, Irfan Bahdim juga aku suka. Irfan Bahdim. Iya, Irfan Bahdim tuh nggak tahu ya. Kalau Irfan bukan naturalisasi emang Indonesia. Emang warga iya. Kayak Kim Jeffrey. juga. Kim Jeffrey, iya. Kalau Samsir Alam Itu lokal. emang lokal tapi main di luar kan dulu Main sempet. di luar. Emang di luar dulu. Dia dulu SAD Uruguay. Iya benar. Iya benar. Oke, itu dia tadi ya. Kalau kita bicara mengenai pemain-pemain naturalisasi. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta menarik mengenai naturalisasi timnas Indonesia. 5 fakta pemain naturalisasi timnas Indonesia. Yang menjawab. Yang pertama, sebanyak 38 pemain sudah dinaturalisasi oleh Indonesia. Wah, banyak juga nih paspor keluar. Tapi hasilnya tidak terlalu terlihat. Iya kan? Bener sayang tuh 38 naturalisasi tapi nggak kelihatan. Karena kadang belakangan banyak yang memanfaati naturalisasi diurus klub supaya hitungannya jadi pemain lokal. Betul. Kayak begitu. Banyak yang kayak begitu belakangan. Oh emang ada yang kayak gitu bang? Oh ada. Dinaturalisasi agar harganya Bukan negosiasi. harga supaya kuota asingnya jadi banyak kan? Oh Itu nggak pemain naturalisasi. Nih ya, ini pernah terjadi samaku waktu LPI. LPI itu pemain dengan Liga Pelajar. Bukan dong. Liga Premier Indonesia. Bang, masalah di Indonesia. Kan di Indonesia itu liga bener kan? LPI Liga Pelajar Indonesia. Tapi waktu itu ada ISL, ada IPL. LPI, Liga Premier Indonesia. Oh, Liga Premier ya benar. Iya. Oke. Aku main di Medan Chip. Tahu ya? Pemain yang punya darah keturunan Indonesia itu hitungannya lokal. Pemain darah keturunan kami 3 orang. Bek kananku Fred Fasaribu. Gelandangku ada Brian sama Bono Brad. 3 orang. Asing 5. 8. Jadi yang lokal yang main 3 saja. Penjaga gawang M Halim. Gelandang bek kanan atau sayap kanan sama stopper. Jadi posisinya itu M Halim, stoppernya siapa ya? Luis Eduardo sama Aun Karbini. Kanannya Fred Pasaribu, kirinya lokal, gelandangnya ada Kevin Yan, strikerku ada dari Maroko, ada Sahril Isa sama Bayhaki Kaiza. Iya. Ada Kevin Yan Pak. 3 orang mamanya. Lokal. Itu boleh-boleh aja karena timnya kaya raya. Nah, Bang Okinya di mana? Saya? Ya. Wah, cadangan, Bang. Ditanya lagi ya? Aku pernah main gara-gara Bang Halim mencret. Sumpah. Oh iya? Tapi bener, jadi kiper cadangan tuh lama mainnya Bang ya? Ya bukan lama, nggak main. Iya loh. Apalagi cadangan ketiga. Kadang aku pernah mikir ya, tim itu ada cadangan kiper sampai 3. Kadang kalau foto tim, kipernya tuh sampai 4. Ya, karena kiper muda tuh, kiper keempat tuh. Iya. Mak nih jadi kiper keempat, kapan mainnya dia kan? Nunggu meninggal. Makanya aku bilang kan, aku udah pernah aku bilang di sini beatku yang
kiper cadangan kan. Iya. Udah gue bilang yang kalau kiper pertama cedera, nah kiper kedua main. Kalau kiper kedua cedera, nah ini baru kiper pertama main lagi. Soalnya udah sembuh cedera. Ini kiper ketiga betul, nunggu cedera satu tim baru main. Iya sih. Pelatih kayaknya juga kalau kiper pertama cedera, kiper kedua main. Kiper kedua cedera, kiper pertama masih cedera. Nih kayaknya nggak pakai kiper main. Back aja back gitu. Bawangnya di portal kayaknya. Yang penting, coach nggak. Yang penting bukan kau yang main. Lah, kita portal aja gawang. Susah memang gak. Iya. Fakta selanjutnya, total Indonesia sudah menaturalisasi 12 pemain keturunan Belanda. Ada Arnold van der Veen. Ini aku nggak tahu. Tony Ini Kusel aku tahu. emang era Baru ya? Era enggak, ini Ini era. yang LPI itu. Enggak, Van der Veen tuh era klasik justru sebelum liga. Oh iya. Jauh. Sebelum liga ngapain dinaturalisasi? Enggak, dia mix Belanda dulu Oh, belum, gitu. belum ada istilah naturalisasi kalau dulu. Tapi sempat main di timnas Indonesia. Ya. Oke. Tony Kusel aku tahu. Johnny van Boekering. Nah itu sekarang jadi Enggak pernah kalau Arnold van der Veen enggak tukang pernah. roti mungkin. Ruben Warbana. Ah ini aku nggak tahu. Ini Ruben Warbanaran adalah teman seangkatannya Diego Michel. Ketika Diego Michel dua-duanya disuruh les bahasa Indonesia kan. Bolos dua-duanya. Diego Michel justru, ini berdasarkan cerita langsung ke gua pribadi ya. Diego Michel justru bisa belajar bahasa Indonesia ketika dia masuk hotel gratis. Masuk hotel gratis. Ini apa? Hotel Prodeo. Oh. Dia justru bisa lancar bahasa Indonesia setelah masuk sana. Oke. Soalnya ada Diego Michel. Diego Michel juga termasuk pemain yang aku lumayan suka cara mainnya. Iya. Stefano Lillipali udah pasti. Irfan Bahdim. Nah, Irfan Bahdim naturalisasi tuh hitungannya. Oh, masuk Bang. naturalisasi ya? Iya. Ezra Walian nih sayang performnya belum kelihatan. Padahal masih keren muda. Rambutnya doang berarti. Iya. Sayang dia masih muda nih soalnya kan. Sergio Van Dijk sayang tidak terlalu lama bisa main. Mark Klok, Rafael Maitimo dan Sain Patinama. Sain Patinama juga. Jordi Amat dari mana? Spanyol. Spanyol. Nah, tapi Ada juga Amat di Spanyol. tapi ini yang jadi pertanyaanku. Kenapa lebih banyak dicarinya dari Belanda ya? Ya karena banyak darah keturunan. Apalagi Suriname. Ya kita kan di Iya sih. Maluku Maluku juga banyak sana. Masnya gimana nih? Benar, Tok. Kalau itu benar, nggak cuman maksudnya kan dari negara-negara lain kemungkinan adanya tuh ada. Tapi kan kecil. Berarti lebih baik Belanda ya? Cuman Iya. kalau Belanda karena komunitas orang Indonesia Belandanya juga besar. Lumayan gede. Iya. Jadinya- Sebenarnya dekat-dekat Belanda ada di Belgia ada. Ada. Raja Iya. Nainggolan. Nah, Raja Nainggolan iya tuh Napoli kan itu. Bata. Enggak main di Napoli apa? Roma. Sih? Roma. Roma ya? Roma. Sekarang nyisa vape dia di bangku tribun ketika lagi jadi pemain cadangan. Oh iya? Iya, ya itulah Batak tadi ya. Jogal. Sama kayak pelatihnya Chelsea itu sih. Ya. Yang Siapa? ngisep juga. Oh, Sari. Sari, Mauricio Sarri. Kalau itu bukan vape lagi. Bukan roti, bukan rokok roti. Oke, fakta selanjutnya. Indonesia pernah melakukan naturalisasi dadakan pada tahun 2012. Nah, ini dia yang ku bilang tadi. Saat itu PSSI telah menjadi dua. Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2020 melakukan naturalisasi Rafael Maitimo, Toni Kusel, dan Johnny van Boekering. Maitimo yang cuman lumayan Yang secara penampilan. Johnny van Boekering sama Toni Kusel ini lebih ke ya daripada nggak ada naturalisasi aja. Ini siapa yang nyari ya waktu itu? Ada dari Indonesia nggak bang? Ada. Yuk lah bang yuk gitu. Kayaknya gitu emang kayaknya. Ngajak gitu aja. Fakta selanjutnya, Gendang Gonzalez terikat naturalisasi tersubur. Nah, terlihat jelas. Sejak Ini. naturalisasi pada 2010, El Loco telah sukses membukukan 13 gol dari 32 penampilan bersama timnas Indonesia, termasuk subur. Subur. 13. Setengah. Sayang. 13 gol dari 32 ya? Iya, sayang dia di usia senja dinaturalisasi kayak begitu. Fakta selanjutnya, Alberto Gonçalves pemain tertua yang dinaturalisasi Indonesia. Beto Gonçalves resmi menjadi pemain naturalisasi 2018 yang lalu di mana usianya menginjak 37 tahun. Wah, Beto 2018 37, sekarang usianya berarti 42. Iya. Ya, Dan dia masih bisa mencetak gol untuk Madura United. betul sekali. Sempet main di mana aja sih? Betul main Besok Sriwijaya, Sriwijaya. Persipura. Dia Persipura. lama di Sriwijaya dia lumayan oke tuh. Iya. Bersama Ngon Ajam. Dulu aku kepikiran ini tuh. Ket Kayam Bagam. Saya kepikiran waktu ini bang, Sriwijaya itu Zarahan. Zarahan tuh sebenarnya satu paket waktu itu sama James Kokolomer Nah. sama abangnya. Cuman sayangnya PSMS tidak mampu membeli Zarahan karena uangnya nggak cukup. Makanya Zarahan ke Sriwijaya. Sebenarnya itu satu paket mereka. Murphy Common Play, James Koko, Zarahan.
Murphy sama James Koko abang adik main di PSMS, Zahrahan tidak cukup duit PSMS membeli, jangan ke Sriwijaya. Sriwijaya yang juara. Juara waktu itu karena emang Nah, itu bagus Murphy banget. common play bagus ya. Murphy bagus, Iya. stopper. Kan itu PSMS final ketemu Sriwijaya. Betul. Sama James Koko Lemau. Di era itu pokoknya kalau Sriwijaya main, aku udah pasti set TV tuh. Udah nonton udah pasti tuh Sriwijaya. James Karena Koko Lemau udah warga negara Oh, itu nggak tahu. belum ya? Bisa Tapi jadi udah lama kali dia di sini. Udah lama kali dia di sini. Kayaknya udah ya. Namanya juga udah nggak James Koko Lomel sekarang. Apa? James Koko Crunch. Dari gandum asli. Oke, itu tadi dah fakta-fakta menarik tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia. Yoi. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya, itulah namanya naturalisasi. Ya. Berharap banyak juga kita dari pemain naturalisasi yang masih bisa main untuk timnas Indonesia. Betul. Terutama Stefano Lillipali. Ini sekarang ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Said Ya. Patinama. Ada siapa lagi nanti kalau misalnya timnas U20 ini 3 orang yang 3 lagi naturalisasi ya. berhasil, ada harapan juga dari mereka kayak begitu. Betul, dan kalau aku pribadi harapannya adalah ketika ada pemain naturalisasi jangan cuman melihat dari segi permainannya doang. Ya. Tapi efeknya dia di luar lapangan dan di dalam Betul. keluarga pemain. betul. Dan Jadi kita sebagai warga lokal, sebagai warga negara Indonesia yang memang cinta sepak bola Indonesia, support aja. Iya. Dengan keputusan pelatih. Kalau seandainya pelatih gagal, berarti baru kita marah dengan kegagalannya. Betul. Jangan ketika berproses udah kalah sekali marah. Biarkan berproses, nanti kalau udah dikasih kesempatan 2-3 tahun tapi tidak berhasil, nah ini baru kita boleh melampiaskan emosi itu. Bang Oke emang calon Esko memang. Cocok sih, cuman kan nggak ada aja yang mau ngerekrut. ada rencana kok? Hah? Exco PSSI. Ya kalau disuruh boleh. Ngerti aku. Masalahnya kan Sponsornya ya. banyak orang-orang muncul ada kepentingan. Kalau saya kan nggak ada kepentingan apa-apa. Oke, Gimana? mantap. Selain viewer FIFA Gol banyak. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke segmen mempermalukan host. Ini adalah Apalagi saya. Ini adalah segmen games. Hari ini kita bakal menebak. Ada 4 gambar pemain dan di salah satu dari 4 pemain ini dia tidak bermain di negara tersebut. Kita harus menebak mana pemain yang tidak bermain untuk negara tersebut. Jeng. Gila. Memang ini Ada berapa sih? Ada berapa? kreatif pengen matikan karir kayak gini. Ada berapa pertanyaan? 8. Oke, kita Buset. lihat. Pertama, siapakah yang bukan pemain kebangsaan Senegal? Aduh, Senegal lagi. Steven Senegal. Wah, Sigel dong. Ya. Seperti biasa. Siapa aja? Jawabannya bareng. Bareng. Yang bukan Yang bukan pemain Senegal. Senegal ya? Tunggu. Oke. Oke ya. Hitung. 1, 2, 3. Coba moting yang bukan. Mane, Copo Moting. Coba moting. Saya yang bukan Copo Moting. Coba moting. Nggak apa-apa, kasih poin. Mana tahu Mane dari Afrika Selatan. Pertanyaan kedua, siapakah yang bukan pemain kebangsaan Wales? Kita lihat. James, Gareth Bale, Levitt, dan Coleman. Oke, langsung saja. Coba lihat lagi yang atas. Daniel James. Langsung saja. 1, 2, 3. Levitt. Coleman. Coleman, Levitt. Aku Levitt. Oh. Wah, udah bener 2 deh. Kebangsaan. Siapakah yang bukan pemain kebangsaan Korea Selatan? Kim Jong Un. Bener. Kim Min Jae, Hwang Hee Chan, Lee Jae Sung, Tomiyasu. Oke. 1, 2, 3. Tomiyasu. Tomiyasu. Siapakah? Siapakah yang bukan pemain kebangsaan Uruguay? Kita lihat. Aduh, nggak ngerti aku. Dan Diaz, Ben Beretta Diaz, Facundo Torres, Araujo, sama Valverde. Coba ke atas lagi dikit. Oke. Oke, kalau lihat-lihat nih kayaknya Hitung dulu gak? 1, 2, 3. Torres. Brandon Diaz. Torres emang dari Uruguay? Iya. Facundo. Emang oke. Tanya siapa yang bukan pemain Gelandang Brazil. Kenapa spesifik gelandang lagi nih? Oh, makin susah ya.
Oh, Gomez, Rafael Veiga, Andre Santos, Ronny Barbosa. Ini beneran gua nggak tahu nih. Tunggu. Tahan dulu, tahan. Harus lihat dari Harus gelandang. harus lihat dari fisiknya siapa tahu. Intinya mereka ini semua gelandang. Coba dikeluarin dikit bang gambarnya bang. Satu bukan dari Brazil. Satu bukan gelandang posisinya. Oh, satu bukan gelandang. Oh gitu, ini milih siapa yang bukan gelandang. Betul. Oh. Rafael Veiga, Andre Santos, Ronny Barbosa. Oke, boleh. 2, 3. Barbosa. Yo Gomez. Vega. Barbosa. Jawabannya Barbosa. Hah, kecil kali jadi gelandang dia. Dua saya. Itu fullback sih kayaknya ya. Striker. Nggak, saya paling itu. Oh, striker. Ih, kecil kali badannya, nggak cocok yang gelandang. Terakhir nih, bro. Siapakah yang bukan pemain timnas Jerman tahun 2004? Euro 2004 nih. Squad Euro ya. Spesifik Euro lagi. Kita lihat. Chris Siapa sudah aja? lahir belum Chris? Udah. Oh udah. Ih, bercandaan kamu sama deh kayak di sana. Ada engkau. Timo Hildebrand. Yang bukan apa? Yang bukan. Yang bukan. Oh, yang bukan Jerman. Yang bukan skuad Euro 2004 Jerman. Schweinsteiger. Freddy Bobic, Bastian Schweinsteiger, David Odonkor. Timo Hildebrand. 1, 2, 3. Hildebrand. Odonkor. Schweinsteiger kayaknya. Hildebrand 2006 timnas kalau nggak salah. Jawabannya Odonkor. Odonkor. Odonkor yang 2006. Aisyah. Odonkor. Sayang sekali. Pertanyaan yang ketujuh, siapa yang bukan pemain kebangsaan Spanyol? Kita lihat orangnya, siapa aja. Ada Pedri, ada Soler, ada David Raya, sama Mendes. 1, 2, 3. Mendes. Ini Soler sendiri lagi. Mendes. Ada Soler dia. Jawabannya adalah Mendes. Satu lagi, siapa yang bukan pemain kebangsaan Argentina? Kita lihat. Almeida yang ada. Alvarez. Coates. Acuna. Ntar dulu, yang bukan pemain Argentina. Ya. 1, 2, 3. Thiago Almada. Coates. Coates. Dari mana pemain Argentina namanya Coates? Ilmunya cetek nih emang. Nah, itu dia tadi gamesnya. Berakhir seperti biasa. Chris masih belum punya pengetahuan yang lebih. Karena aku nggak punya pengetahuan, aku nanya banyak bang. Iya betul. Bener ya? Betul. Iya. Aku karena mau tahu. Lebih bagus banyak nanya daripada nggak tahu apa-apa tapi protes. Nah, Intinya untuk mudah-mudahan ada solusi untuk Piala Dunia U20 di Indonesia. Amin. Kita cari solusinya karena kita sudah terlalu banyak mengeluarkan dana untuk persiapan Piala Dunia U20 ini. Jangan jadikan dana yang sudah keluar itu sia-sia. Mending dikasih ke orang-orang miskin biar kalian tahu ya. Itu aja. Kan kebiasaan nih memang di Zoom aku sendiri. Tiga bang rame. Ini kalau gini bentar lagi aku mau promo kan rame-rame nih. jangan sampai jadi mubazir ya bang ya. Iya, betul. Jangan sampai jadi mubazir. Oke, teman-teman jangan lupa saksikan obrolan Vigo hanya di channel FIFA Goal. Selalu update berita bola terbaru hanya di FIFA Goal. Follow Instagramnya di @FIFA-Goal. Jangan lupa follow juga akun media sosial kami di @FIFA-Goal. Update berita semua aja di sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Aduh, aku mau pijit lagi nih sana. Ya. Aduh, cedera. Aduh, Aku cuma mau ngambil sepatu tadi bang. Aku mau tarkam nih. kau udah minum tadi. Udah mau tarkam, aku pindah ke sepatu deh.